Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadana Mayanti ingin menjelaskan sebuah program untuk menghitung operasi perkalian dua matriks. Pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan, yaitu hashtag input iostream. Lalu kita deklarasikan using namespace std. Jika tidak kita deklarasikan using namespace std ini, maka program yang akan kita jalankan tidak akan berjalan. Selanjutnya yaitu kita deklarasikan judul fungsinya terlebih dahulu, yaitu integer main. Lalu untuk memulai sebuah pemrograman, kita menggunakan tanda kurung kurawal buka. Di bawah tanda kurung kurawal buka, kita deklarasikan variabel dan juga tipe data yang akan kita gunakan. Untuk tipe data yang pertama, kita menggunakan tipe data integer atau tipe data bilangan bulat. Untuk variabel, kita menggunakan variabel A indeks 33, variabel B indeks 33, serta variabel C indeks 33 dan variabel I juga variabel J. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan outputnya. Untuk output yang pertama yaitu cout program perkalian matriks 2 kali 2. Underline di sini digunakan agar tulisan pada compiler turun satu baris. Lalu kita masukkan output yang kedua yaitu cout matriks 1. Selanjutnya, pada pemrograman ini kita menggunakan pernyataan for atau pernyataan perulangan for bersarang. Untuk pernyataan perulangan for bersarang ini, untuk I sama dengan 0, akan dicek apakah I kurang dari 2. Jika iya, maka akan ke proses selanjutnya, yaitu for kedua. Untuk J sama dengan 0, akan dicek apakah J kurang dari 2. Jika iya, akan ke proses selanjutnya, yaitu cout masukkan nilai baris ke I, kolom ke J. Lalu akan input A elemen I, elemen J. Setelah itu, kita akan melakukan perulangan pada I++ serta J++. Pertama, untuk J++ yaitu J awal ditambah 1. Dan untuk I++ yaitu I awal ditambah 1. Untuk I awal ditambah 1, jika I awal ditambah 1 masih memenuhi kondisi I kurang dari 2, maka akan dilanjutkan ke for kedua. Dan pada for kedua, J awal ditambah 1 akan dicek kembali. Apakah J kurang dari 2? Jika masih, akan ke proses selanjutnya. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi, akan langsung ke N4. Selanjutnya yaitu kita akan ke proses cout matriks kedua. Pada dasarnya, cout matriks kedua ini sama dengan cout matriks ke-1. Cout matriks kedua ini juga menggunakan pernyataan perulangan for bersarang. Untuk for yang pertama, untuk I sama dengan 0, jika kita cek I kurang dari 2, jika iya, maka kita akan ke proses selanjutnya, yaitu for kedua. Untuk J sama dengan 0, akan dicek apakah J kurang dari 2. Jika iya, kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu cout masukkan nilai baris ke I, kolom ke J. Dan kita akan disuruh menginput B, variabel B, elemen I, elemen J. Kita akan melakukan perulangan untuk yang pertama yaitu J++. J++ ini adalah J awal ditambah 1. Terus kita akan ke I awal ditambah 1. I awal ditambah 1 akan dicek apakah I kurang dari 2. Jika iya, kita akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu J awal plus 1. Dicek kembali apakah J kurang dari sama dengan 2. Jika iya, maka akan ke proses selanjutnya. Tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, akan langsung ke N4. Atau langsung ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu kita menggunakan cout matriks 1, masih menggunakan pernyataan perulangan for bersarang.
For pertama yaitu I sama dengan 1, akan dicek apakah I kurang dari sama dengan 2. Jika iya, maka akan ke for kedua, yaitu untuk J sama dengan 0, akan dicek apakah J kurang dari 2. Jika iya, akan dicetak A, elemen I, elemen J. Lalu kita akan melakukan perulangan kepada I++ dan juga J++. Untuk I++ yaitu I sama dengan I awal plus 1. Akan dicek kembali apakah I kurang dari 2. Jika iya, kita akan ke for selanjutnya. Pada J++, kita akan melakukan J++ sama dengan J awal ditambah 1. Akan dicek kembali apakah J kurang dari 2. Jika iya, kita akan mencetak A, elemen I, elemen J. Tetapi jika kondisi yang kedua ini tidak terpenuhi, kita akan langsung ke proses selanjutnya. Pada proses selanjutnya yaitu kita menggunakan Cout matriks 2. Masih menggunakan pernyataan perulangan for bersarang. Untuk yang pertama, for untuk I sama dengan 0 akan dicek apakah I kurang dari 2. Jika iya, kita akan ke for selanjutnya. Pada for kedua, untuk J sama dengan 0, akan dicek apakah J kurang dari 2. Jika iya, maka kita akan mencetak variabel B, elemen I, elemen J. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan kepada J++ dan juga I++. I++ sama dengan I awal plus 1. Jika I awal plus 1 ini akan kita cek kembali kepada I kurang dari 2. Jika masih memenuhi, akan melanjutkan proses seperti yang kita lanjutkan tadi, atau yang kita jelaskan tadi. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi lagi, akan langsung ke N4. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke Cout hasil perkalian matriks. Kita masih menggunakan pernyataan perulangan bersarang. Untuk I sama dengan 0 akan dicek apakah I kurang dari 2. Jika iya, kita akan ke for kedua atau pernyataan for kedua. Untuk J sama dengan 0 akan dicek apakah J kurang dari 2. Jika iya, kita akan ke proses. C elemen I elemen J sama dengan A elemen I elemen J dikali B elemen I elemen J. Lalu kita akan mencetak C elemen I elemen J. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan kepada I++. I++ sama dengan I awal plus 1. Jika I awal plus 1 ini akan dicek apakah I kurang dari 2. Jika kondisinya masih memenuhi, kita akan melakukan proses seperti yang kita jelaskan tadi. Tetapi jika tidak, kita akan langsung ke N4. Untuk mengakhiri semua program, kita menggunakan tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya, kita akan coba running program ini. Kita klik running. Setelah kita running, pada tampilan layar akan muncul program perkalian matriks 2x2. Untuk matriks yang pertama, masukkan nilai baris ke 0, kolom ke 0. Kenapa ke 0? Dikarenakan pada array atau pada pernyataan array, itu setiap bilangan diawali dengan 0. Kita masukkan misalkan 2, lalu kita akan disuruh memasukkan nilai baris ke 0, kolom ke 1, yaitu misalkan 4. Lalu kita akan disuruh kembali memasukkan nilai baris ke 1, kolom ke 0, misalkan 5. Lalu kita akan disuruh lagi memasukkan nilai baris ke 1, kolom ke 1, misalkan 3. Lalu pada matriks kedua, sama halnya dengan matriks pertama, kita akan disuruh memasukkan nilai baris ke 0, kolom ke 0, misalkan 5. Lalu kita akan disuruh masukkan nilai baris ke 0, kolom ke 1, misalkan 3. Lalu kita akan masukkan nilai baris ke 1, kolom ke 0, yaitu 2. Dan kita akan memasukkan nilai baris ke 1, kolom ke 1, misalkan 1. Maka
Pada hasilnya, kita akan mendapatkan matriks pertama, yaitu 2, 4, 5, 3, dan untuk matriks kedua, yaitu 5, 3, 2, 1. Untuk hasil perkaliannya, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10, 4 dikali 3 sama dengan 12, 5 dikali 2 sama dengan 10, 3 dikali 1 sama dengan 3. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.